Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan Mapeng channel yang membahas tentang seputaran perkebunan kopi ya teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melihat-lihat perkebunan kopi dan kita akan berbagi tips, yaitu tentang hama dan penyakit pada tanaman kopi teman. Jadi nanti kita akan melihat tanaman kopi yang terserang hama penyakit dan cara mengatasinya. Tentunya kita akan berbagi tips ataupun share-share tentang pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan mengikuti konten terbaru dari channel saya. Bagi yang belum subscribe, untuk bisa bantu subscribe untuk membantu perkembangan channel saya dan mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Jangan lupa untuk notifikasi tombol loncengnya untuk diaktifkan untuk agar tidak ketinggalan update konten terbaru dari channel saya. Ya, langsung saja teman-teman. Ini kalau kita lihat, ini kita sedang berada di kebun. Ini jenis Gandusari ya teman. Kalau kita amati ini cukup lumayan bagus. Ini sebentar lagi ini memerah ya teman. Kalau tidak lambat ini 1 bulan kurang lebihnya atau 1,5 bulan ya, ini buah kopi akan memerah dan nanti akan siap panen. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita amati dengan keadaan cuaca yang seharusnya ini adalah musim akhir penghujan, hujan tentunya sudah jarang-jarang. Namun di daerah saya ini curah hujan masih cukup tinggi ya teman, terlebih di hujan di malam hari. Jadi sambil jalan ya teman, kita sambil melihat-lihat, masih hujan di malam hari ya teman. Nah, dampaknya apa? Tentunya akan banyak sekali hama ataupun penyakit ataupun jamur dan sejenisnya yang akan mengganggu tanaman kopi, ditandai dengan ini keruntukan ataupun buah kopi merah namun yang tidak seharusnya. Yang akan kita bahas di sini, ini kita ada contoh, ini buah kopi yang lain masih hijau, namun di sini kita lihat sudah merah ya teman. Nah, ini tentunya tidak normal buah ini. Nah, kenapa? Ini tentunya terkena hama ataupun penyakit yang teman. Ini biasanya ini terkena penggerek. Nah, baik ini untuk rantingnya ini sudah pasti ataupun bisa dianalisa ini terkena penggerek cabang ataupun rantingnya teman. Ini kalau kita lihat, kita patah kayak gini, ini di dalam di dalam ranting ini ada berlubang dan ada penggereknya teman. Kalau ini misalkan kelihatan, ini biasanya ditandai dengan ranting mengering kayak gini. Dan juga untuk buah kopinya, kalau kita lihat, kita amati, ini pasti ada lubang kayak gini teman. Ada lubangnya, mungkin penggereknya itu masuk ke dalam dan berkembang biak di sana ya teman. Jadi penggerek pada kopi itu kita kenal ada penggerek cabang atau ranting dan juga penggerek buah. Nah, ini harus segera dikendalikan ya teman. Jadi ketika kita melihat buah kopi yang merah tapi tidak atau belum pada waktunya, nah ini merah kekuningan ya teman. Ini kalau ini mudah rontok atau mudah dipetik kayak gini teman, karena dia sudah tumbuh tidak normal, jadi dia terkena penyakit. Memang kayak gini. Nah, sebelum menular ke buah-buah ataupun apa yang lain, maka kita harus membasmi ya teman. Jadi kita harus membuangnya. Nah, ini sudah terlanjur. Nah, kita potong di sini. Nah, kita potong ini juga. Nah, potongan yang tadi ataupun buah dan juga ranting tersebut
Yang harus kita lakukan adalah kita dengan menguburnya ya teman. Ada yang membakarnya, tapi kalau saya biasa mengubur di kowen ataupun rorak yang sudah kita buat. Biasanya kita akan membuat kowen ataupun rorak dalam upaya itu pengolahan tanah untuk menjaga kesuburan tanah pada pohon kopi ya. Nanti kita masukkan saja ini juga ini akan kita potong, kita buang dan kita masukkan ke kowen-kowen ataupun rorak yang sudah kita buat teman-teman. Jadi kenapa harus ditimbun? Karena hasil penggerek pada buah kopi tersebut ini masih hidup dan nantinya akan berkembang biak di dalam kopi tersebut, buah kopi tersebut ya teman, ataupun di dalam ranting tersebut. Nah, dengan ditimbun tentunya harapannya akan mati dan tidak berkembang biak. Dan juga selain memang untuk tanaman ataupun buah kopi yang terkena penggerek, misalkan kita dalam pemetikan fase pemanenan, itu untuk yang jatuh ke tanah itu saya anjurkan untuk bisa dipungut juga teman. Ketika nanti tidak dipungut itu bisa menjadi sarang penggerek juga. Misalkan sudah ada penggerek yang berkembang biak atau tumbuh-tumbuh di sana, maka dia nanti akan memakan buah kopi yang jatuh tersebut di musim pembuahan. Nantinya ketika musim pembuahan atau musim penghujan lagi, dia akan merusak buah-buah kopi yang lainnya ya teman. Itu penting sekali untuk menjaga tanaman kopi itu dari hama dan penyakit. Selain itu juga teman-teman bisa melakukan ini penyemprotan dengan obat kimia, yaitu bisa dibeli di toko pertanian dengan pestisida dan lain sebagainya, fungisida dan lain sebagainya. Itu bisa disemprotkan ya teman, itu untuk menjaga sebelum tanaman kopi terkena ataupun terserang hama penyakit. Misalkan kita ini lihat aktual di lapangan, itu pohon kopi sedang menuju ke fase ini, menuju buah merah, itu teman bisa melakukan penyemprotan untuk menghindari serangan hama dan penyakit tersebut ya teman. Jadi dalam upaya untuk menjaga ini memaksimalkan panen kopi dan tentunya menghindari menurunnya karena hama dan penyakit dan juga faktor cuaca ya teman. Nah, ini kalau kita lihat ini selain faktor hama dan penyakit, ini faktor cuaca juga berpengaruh ya teman. Karena kalau kita lihat ini di tempat saya masih ini curah hujan sangat tinggi, terlebih di malam hari ini rentan sekali ya teman. Jadi di samping curah hujan tersebut ini mengakibatkan banyaknya hama dan penyakit, ini juga rawan terjadi atau memicu terjadinya kerontokan buah ya teman, hujan di malam hari itu. Nah, karena apa? Karena secara logika itu untuk tanah itu akan terlalu banyak air sehingga kelembapannya ataupun pH tanahnya sudah tidak terkontrol, sehingga buah-buah akan ini mudah rontok ya teman. Nah, cara mengatasinya misalkan karena kerontokan karena faktor curah hujan, ini teman-teman bisa melakukan itu pemangkasan pada tanaman naungan ya teman. Jadi tanaman naungan ketika musim hujan kayak gini itu dikurangi, dipangkas agar sinar matahari bisa masuk ke sela-sela pohon kopi, jadi akan membantu mengeringkan tanah dari curah hujan ataupun air hujan yang berlebihan teman. Jadi akan cepat tuntas. Selain itu kita bisa membuat itu yang tadi sudah saya sarankan, yaitu dengan membuat kowen ataupun rorak atau got buntu teman. Jadi dengan kita membuat kowen itu air hujan juga bisa cepat tuntas ya teman. Nah, selain untuk mengubur ini ranting ataupun buah kopi yang terkena penggerek buah ataupun penggerek cabang ataupun ranting tersebut ya teman. Jadi sangat penting sekali pembuatan rorak tersebut
selain bisa menjaga kelembapan tanah juga ketika musim kemarau ya teman. Jadi membantu sekali, tanah akan tetap terjaga kelembapannya ya teman. Kita sambil jalan ya teman. Ini memerah, merah agak kuningan ya teman. Jadi ini memang terkena hama ataupun penyakit ya teman. Jadi kalau kita lihat ini sayang sekali ya teman, karena buah kopi kalau kita lihat cukup bagus perkembangannya, tetapi karena ada hama dan penyakit dan juga memang curah hujan ini masih sangat tinggi, terjadi keruntukan juga ya teman. Untuk itu saya sarankan untuk segera melakukan pengendalian hama dan penyakit dan juga pengendalian pencegahan keruntukan yang sudah saya jelaskan tadi ya teman. Nah, ini ada tanaman naungan singkong ya teman. Nah, ini nanti bisa ditebang, ini aku jual juga ya teman. Ini memang dulu dari kecil sudah ditanam dan ini jarang-jarang sekali memang digunakan sebagai tanaman naungan ya teman. Ya cukup sekian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, tapi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.